Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mengajar, nama saya Kurnia Robi, Guru SD Negeri Kemitir II. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mempunyai konsep belajar mandiri, tidak diperintah oleh guru atau orang tua. Jadi siswa belajar secara mandiri, karena belajar merupakan kebutuhan masing-masing. Pada topik Merdeka Belajar kita diharapkan memahami 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, ada baiknya kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu. Yaitu, dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Senantiasa bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Sekarang ini, perlu kita rubah sistem pengajaran zaman kolonial. Misalnya, menghukum murid yang tidak mengerjakan tugas, duduk rapi menghadap kelas yang hening, perangkingan nilai, menyeragamkan pembuatan tugas ataupun memukul murid. Selanjutnya yaitu, modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2 yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa, segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman dalam mendampingi murid. Kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni, kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, ia bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau oleh akal. Kemudian, 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian inteligensi bel dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sebagai tuntunan sudah bukan zamannya lagi, guru sekarang tidak mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid, maka kemudian kita harus menerapkan sistem Among, dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Selanjutnya menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi.
Pembelajaran terdapat di sentra pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama di dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandangnya terhadap segala sesuatu. 2. Sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan juga budi pekerti. 3. Masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni, tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.